Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini bintang tamu podcast saya itu adalah seorang pelari culture nih kalau kata anak-anak gitu ya. Langsung aja nih, depan saya ada Pak Tri Handika. Apa kabar Pak Tri? Panggilnya apa Pak? Tri aja cukup. Pak Tri ya. Oke. Gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih rapi pakai kemeja spesial nih ya. Hari ini pulang kerja langsung ke sini. Pulang kerja langsung gitu. Tadinya mau nyiapin jersey lari ya Pak, jersey kebanggaan gitu ya. Harusnya sih dari kantor lari dulu ke sini, jadi kelihatan ya? gitu lari ya. Tapi karena udah nggak ngejar waktunya, udah langsung aja. Kalau ini kayak karyawan Astra pada umumnya gitu ya Pak. Iya. Oke. Pak. Standar lah. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang olahraga khususnya di lingkungan karyawan grup Astra gitu ya Pak. Cuman sebelum itu boleh diceritain Pak, awal mula atau Bapak udah berapa lama di perusahaan Astra gitu? Saya sebenarnya udah 25 tahun ya. 25 tahun Pak? Tahun ini 25 tahun. Oke. Ya, jadi udah tinggal 9 tahun lagi pensiun. Oh Masya Allah. Pensiun kebetulan di Toyota ya, Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Tahun 2000 masuk sampai sekarang. Satu perusahaan Pak? Satu perusahaan aja. Loyal sekali Pak. Loyal banget. Nggak tertarik tempat lain ya? Oh gitu ya. Oke. Berarti udah 25 tahun di Toyota. Asli dari mana Pak? Asal Pak? Saya asli Jakarta. Oh Jakarta. Latar belakang pendidikan? Pendidikan kebetulan saya kuliah di Politeknik Manufaktur Astra dulu namanya. Sekarang Astra Politeknik atau Asatek ya namanya. Kayak gitu. Di sini juga? Samping masjid. Di seberang ya di Astra Internasional. Berarti sama Masjid Astra sama Astra memang udah kenal jauh dari zaman kuliah ya Pak? Kuliah tahun 97 ya sampai 2000. Oke, berarti udah cukup lama. Nah, saya akan masuk ke pembahasan kita nih Pak. Mulai suka lari. Nggak dari kenyataan ya Pak, lari beneran ini Pak? Bener-bener. Ini sebenarnya saya nggak hobi lari ya. Oh gitu? Nggak hobi lari, jadi sebenarnya itu tahun 2012 kan saya ICT. Apa tuh, 1 tahun di Jepang. Oke. Jadi intra company transferee. Oke. Ditugasin dari kantor ke Jepang 1 tahun. Di sana itu transportasinya sebenarnya ada ya, bus, kendaraan. Tapi karena nggak ada bus umum yang langsung atau jalan-jalan tuh kemana-mana itu rata-rata juga pada jalan atau naik sepeda. Jadi kan sepeda atau jalan gitu. Nah pulangnya, nah itu ceritanya ya melanjutkan lah istilahnya kebiasaan di sana, beli sepeda. Oke. Dan teman-teman di kantor itu ada klub namanya Toyota Cycling Club. Kita beli sepeda terus ikut-ikutan. Sekitar ya beberapa tahun lah, tapi nggak jalan lama sebenarnya. Mungkin nggak tahu ya, namanya mungkin hobi dadakan segala macem. Tapi lumayan ada efeknya sih. Tapi ya mungkin bosen atau rata-rata kalau sepedahan kan berhenti makan gitu ya. Ya itu akhirnya sehatnya kurang gitu, banyakan makannya gitu. Nah abis itu nggak tahu ternyata ada di tempat kami itu juga ada namanya Toyota Indonesia Runner. Oke. Nah akhirnya nyebrang tuh sedikit, nyebrang jadi ikut running. Komunitas lari di perusahaan. Itu awal mulanya ke lari. Jadi mulai dari triggernya ke Jepang, terus beli sepeda, lepas sepedanya sekarang digantung, sekarang pindah ke lari. Sampai sekarang belum dipakai nih sepedanya. Oke. Tahun berapa mulai awal banget lari berarti tadi Pak? Lari 2017. Saya ingat pertama kali itu ikut event lari itu di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu wine and cheese running kalau nggak salah namanya istilahnya ya, di Kelapa Gading itu 5 kilo itu. 5 kilo. 2017. Itu udah terbiasa lari atau pas awal-awal ya udahlah ikut event sekalian atau gimana Pak? Ya sebelumnya kan kalau di kantor itu pagi kalau misalnya berangkat dari kantor masih ada spare waktu tuh. Kira-kira 30 menit terus kita bisa lari dulu muter-muter. Ada di belakang itu di belakang sini. Di casting ini, di belakang itu ada lapangan bola. Itu bisa kita lari muterin. Nah, kira-kira setengah jam selesai mandi. Habis itu baru mulai kerja jam 7-an lah, jam 7.15 baru kerja. Itu yang teman-teman banyak, jadi akhirnya ikut gitu. Jadi triggernya dari situ sih, karena rame. Temannya banyak gitu. Temannya banyak. Awal itu. Berarti awalan memang suka larinya atau karena banyak temennya nih aktivitasnya jadi seru atau gimana Pak? Ya sebenarnya triggernya karena banyak sih, banyak temennya. Dan terus kemudian ya pasti ada efeknya ya.
buat kita sehat lah ya. Dan di Toyota itu ada namanya Gegahise atau gerakan gerakan hidup sehat. Oke. Nah, itu salah satu program untuk HIHO namanya Health Inside, Health Outside. Oke. Nah, itu yang kita di challenge untuk hidup sehat gitu. Nah, salah satunya adalah olahraga. Nah, ya udah karena itu ramenya teman-teman itu ada yang sepeda, ada yang lari dan tadi saya udah pindah ke lari ya udah akhirnya rame itu acara itu setiap hari itu ada aja yang lari pagi gitu ke kantor. Ada juga yang sepeda dari rumah ke kantor juga ada. Masing-masing milih gitu. Nah, itu jadi keterusan gitu. Berarti support system dari kantor ya Pak yang Ya jadi termotivasi lah ya. Iya. Tadi saya mau nanya ini Pak. Pernah bosan nggak lari capek nih gitu atau pertanyaannya saya ubah gini Pak, titik Bapak ini kayaknya olahraga gue suka nih gitu, itu apa Pak, kapan gitu? Kalau suka sih mungkin apa ya, karena kita nggak tergantung sama orang lain. Oke, ya kan, terus kapan aja kita mau lari. Terserah kita gitu ya. Terus karena awalnya kan karena rame-rame ada temen, tapi setelah misalnya ada event kan kita juga sendiri. Lari awalnya nih lucu juga nih, pertama kali yang di Kelapa Gading itu kan ada beberapa temen ikut ya. Awalnya ditemenin gitu lari rame-rame. Habis itu dia tinggal. Oh Bapak yang ditinggal malah. Iya ditinggal, kita baru newbie. Kita ditinggal, dia mungkin lebih cepet kan. Kita udah ngos-ngosan kita ini. Tapi pas kesendirian itu sebenarnya ramenya, funnya itu dapet. Akhirnya terus apalagi pertama kali dapat medali gitu kan. Kesannya ada pride yang kita dapat gitu. Padahal ya semua dapat gitu. Semua dapat medali, nggak ada yang nggak dapat. Tapi jadi ketagihan gitu. Akhirnya ikut beberapa event. Ya kemarin saya juga share ke grup itu, udah lumayan banyak nih. Kalau perlu makanya saya maunya saya jual aja lah. Kalau aku ya. Tapi memorinya mahal ya. Pak, pada saat awal lari itu tadi ya. Ya ini saya nanya umur pada saat itu ya Pak. Itu umur berapa mulai rutin gitu Pak? Sekarang 46. Berarti 2017 berapa tuh? 8 kurang 8 ya. Berarti sekitar 38 ya. 38 ya. Udah tua ya. Oh oke. Berarti saya masih punya kesempatan cukup banyak Pak untuk memulai. Jadi nggak ada waktu terlambat, betul. Karena katanya kan kalau mulai olahraga banget di atas umur 30 kan udah banyak menurun segala macam, sering sakit mungkin. Gitu Pak awalnya atau gimana? Wah saya kalau lihat event lari itu ada yang usianya mungkin udah pensiun 60 itu masih lari loh, malah lebih cepat dari saya kita. Loh iya. Jadi kayaknya nggak ada ininya dan startingnya juga nggak ada yang istilahnya menentukan nih harus usia muda harus olahraga atau nanti usia tua. Sebenarnya timingnya adalah sekarang kalau emang udah pengen lari ya silakan lari. Lari aja ya. Jadi makanya ada omongan kan lariin aja gitu, nggak usah dipikirin lariin aja ya. Iya. Nggak usah dipikir gitu. Ya, itu pikir tuh. Nggak usah dipikir udah. Lari aja. Gitu. Ya, sebelum lebih lanjut ini saya sudah terpampang banyak piala gitu ya Pak. Kayaknya ini juga ya bukan sombong ya Pak. Sebagian dari narsis. Sebagian dari apresiasi pada event-event tadi gitu ya. Nah, salah satunya ini yang ada di depan kita adalah ada berapa nih Pak? Jadi Pak, ada 4 ya? Jadi ini ada 2 event. Yang pertama ini terima kasih nih dari Agi nih. Asrama Islami. Kemarin kan pas 1 bulan sebelum Ramadan dan Ramadan ngadain Go Walking ya. Kita dapat 2 alhamdulillah. Yang pertama itu juara 1 Go Walking perusahaan. Artinya ini kolaborasi semua teman-teman di Toyota ya. Temin Bantam. Itu kontribusi kilometer terbanyak. Kilometer terbanyak. Di antara nggak tahu berapa puluh atau ratus perusahaan ya di Astra yang ikut. Nah yang kedua itu dapat juara 4 yang individu. Kebetulan saya yang juara 4 seperti itu. Ya lumayan. Dari 5 peserta enggak ya Pak? 2 kayaknya. Saya berarti plus ya. Jadi itu nggak tahu ya berapa ya, nggak ratusan atau ribuan nih. Ntar tanya panitia deh. Itu sih alhamdulillah. Berarti memang sebenarnya komunitas lari gitu ya atau yang bergabung di lari Toyota itu lumayan banyak ya Pak, sehingga kontribusi di event Asrama Islami tadi cukup banyak ya.
ininya? Ya cukup banyak, cuman memang kan agak terbatas ya, Perharinya ya. agak eksklusif lah, karena kan kemarin kan sifatnya yang muslim ya. Tapi kemarin kita udah nanya panitia, bebas gitu, bebas. Tapi ada ketakutan gitu, teman-teman malah ini harus login dulu nggak gitu ya? Oh ternyata enggak gitu. Oh, ada beberapa teman yang non muslim juga join, yang di kemarin Agi, alhamdulillah. Tapi yang setelah di yang Asra Festival yang satu lagi yang ada pialanya ini malah lebih banyak. Jadi kalau yang Agi ini sekitar 159 peserta dari Toyota Temintam. Tapi kalau yang Gelora Insania Astra yang kemarin baru bulan Juli kemarin selesai, itu kita 400-an. 400 orang peserta yang join. Wow. Yang join. Mungkin karena lebih masif ya, lebih masif informasinya. Itu sih. Oke. Kalau keseharian Bapak itu tiap hari memang lari Pak atau ada jadwal atau gimana Pak? Sebenarnya kalau event pasti setiap hari. Oh gitu. Kan ngejar ini ya, ngejar award ya, award. Tapi kalau hariannya sih paling seminggu 3 kali. Tapi yang pasti rata-rata kalau Sabtu Minggu itu pasti itu. Tapi harian tergantung kondisi sih. Jadwal, misalnya ya. datang ke kantornya udah mepet waktu agak susah. Tapi kalau masih ada spare setengah jam masih bisa kita lariin sih. Kalau weekend sekali lari Bapak berapa kilo biasanya? Biasanya sih Rata-rata 10 sampai 21 sih half marathon. Itu sekali lari. Sekali lari. Oke. Sekali lari. Enjoy aja. Enjoy aja ya Pak, lariin aja ya Pak. Lariin aja. Untuk pemula Pak, Pemula. ngapain tuh? Nggak mungkin dong langsung 10 kilo 21. Kalau pemula saya saran jalan dulu. Jalan dulu. Jalan dulu. Sampai? Jalan dulu sampai enak jalannya, terus speednya ditambahin. Misal nih, saya ini kan pelari dalam mimpi nih Pak. Ya. Kayaknya posturnya lebih pelari daripada saya. Tapi saya kemarin ikut yang acara go walking dari Astra Gema Islam ini, saya barisan belakang dan udah ngap tuh kayaknya Pak. Gitu. Untuk awalan Pak. Awalan. Misal, berarti jalan dulu pelan. Ini misal, seminggu, sebulan, 2 bulan, atau gimana? Ininya Pak. Tahapannya lah gitu. Dulu kan pernah dikasih tahu ada GHIC itu kan ada tim health-nya dari kantor ya. Dia nyaranin minimal 30 menit sehari. 30 menit 30 menit sehari. Udah jalan aja tapi jangan berhenti. Oke. Itu sebenarnya untuk menurunkan lemak kan kalau jalan. Oke. Kalau yang lari itu lebih ke kalori. Oke. Kalau ini yang saya diajarkan ya. Nah, pertama jalan santai dulu aja, jalan santai, tapi nanti habis itu speednya dinaikin. Jalan cepat gitu ya. Jalan cepet. Nah, kalau udah jalan cepet barulah lari. Coba lari. Iya, coba lari. Udah pasti bisa itu. Saya ke jalannya dulu ya Pak. Jalan dulu. Itu berapa lama? Misal oke, tiap hari saya alokasi waktu 30 menit sebulan deh gitu. Kalau badan sudah membiasakan diri gitu ya, baru mulai cicil lari gitu atau ya sebenarnya nggak ada hitungannya sih. Merasa nyaman udah pengen lari-lariin aja udah. Saya rasa sih, tapi kalau misalnya yang tubuhnya agak overweight ya, karena khawatir di masalah di lutut, lebih baik jalan dulu, kurangin berat badan dulu, baru lari. Itu sih tipsnya dari yang lebih paham daripada saya gitu. Oke, berarti jalanin dulu aja ya. Kalau tadi kan larian kan Pak, ini jalanin dulu aja ya. Makanya yang dari Agi kan go walking kan, go walking. Itu cocok itu. Jadi lah jalan aja. Kalau yang di Astra Festival kan ada jalan, lari sama sepeda gitu. Nah itu ya bisa campur itu. Kemarin kan disuruh milih 3 bebas. Itu bisa dilakukan. Kalau untuk yang udah biasa ya, seperti itu. Saya mau tanya internal ini Pak, internal pribadi maksudnya gitu. Motivasinya apa Pak? Maksudnya kan weekend kan kita Senin Jumat full kerja gitu ya. Apalagi di Astra kan ya gitulah ya gitu. Nah weekend kan enak buat rebahan aja Pak gitu, santai-santai gitu kan. Kenapa harus olahraga Pak motivasinya? Motivasinya pasti sehat lah ya. Oke. Pastilah pasti. Cuman kalau nyari kilometer itu kayak jadi jadi motivasi gitu. Iya. Seminggu berapa gitu. Apalagi kan ada Strava, terus ada komunitas yang setiap hari itu ngirimin WA lagi lari di sini, update status segala macam, kayaknya sekian kilo gitu. Iya. Apalagi kita kan udah lama gitu kan, terus kita juga sebagai koordinator gitu kan, masa
udah jadi koordinator nggak lari kan kayaknya nggak ngajak yang lain gitu. Jadi motivasi yang lain aja. Itu sih awalnya gitu. Berarti memang niatnya dulu biar sehat, kedua emang ya seru ya, ada challenge-nya gitu ya Pak sama teman-teman Nah ya. kalau ada event ininya lain lagi. Apanya, targetnya. Ya itu. Oh, ada juara duitnya. ya. Motivasi lain ya. Emang diniatin target menang gitu ya Pak? Ya terus terang aja ya. Iya. Ini jujur ya. Jadi kalau ada event kayak seperti ini, kita udah terkonsep gitu. Maksudnya ini kalau ada event, kalau ikut tujuannya apa? Kalau tujuannya partisipasi ya udah bebasin Santai aja aja udah. gitu ya. Santai aja. Tapi kalau mau ya juara, ya udah baca aturannya, ya ikutin supaya juara gimana, dimaksimalkan gitu istilahnya. Di Toyota ini ada professional coach-nya gitu atau ya udah bareng-bareng aja gitu Nggak atau ada. gimana? Nggak ada. Nggak Bareng-bareng ada, aja. saling, iya. Karena ada yang memang udah biasa lari, terus dia ngasih tips-tips, terus biar kayak kadang juga ada yang nanya gitu ya. Terus mereka ngasih tahu, ya udah kita dengerin, kayak gitu. Terus kita ikutin coba. Dari mulai cara larinya sampai sepatunya harus bagus atau apa kan untuk muda kan. Itu yang diikutin. Ini menarik nih Pak. Tadi kan salah satunya pertama Bapak bilang bahwa lari itu nggak butuh siapa-siapa, butuh diri kita sendiri untuk lari gitu. Dan harusnya lari itu olahraga paling simpel karena tinggal lari aja gitu. Ya. Cuman aktualnya ternyata toolsnya banyak juga ya Pak, dan harus culture ya gitu. Sebenarnya nggak murah ya. Iya itu dia, katanya olahraga murah tapi lihat outfitnya lumayan tuh gitu. Sengaruh itu berarti ya Pak? Ya sebenarnya kalau kita nggak mikirin itu sih bisa aja. Apalagi kalau yang udah pro sebenarnya kan kalau tanpa tool sebenarnya itu tambahan lah. Cuman ya menyamankan diri sendiri. badan, kaki gitu ya. Kalau dengan sepatu yang enak kan ya pasti Lebih juga nyaman lebih ya. nyaman. Iya. Larinya lebih cepat kayaknya Pak. Larinya lebih cepat gitu. Tapi kalau mahal sih kayaknya lari pelan-pelan kayaknya. Sayang ya. Sayang cepat kikis. rusak. Oke Pak, saya akan masuk ke teman-teman tadi. Menarik bahwa di komunitas lari Toyota itu ya saling sharing ilmu gitu ya, pengalaman gitu biar sama-sama tumbuh gitu. Nah, saya akan masuk ke salah satu event kita di Go Walking tadi Pak. Gimana? Kan gimana menggerakkan teman-teman biar ayo dong ikut di Agi dong ke Go Walking gitu. Gimana Pak kemarin Pak? Nah ini rahasia nih. Rahasia ya. Kalau bisa nggak di-share. Jangan bilang siapa-siapa nih gitu ya. Siapa nih? Bayar tahun depan kalah nih. Oke, Iya. secara umum deh, gimana Pak? Ya sebenarnya paling utama sih motivasi ya. Karena pertama kalau kita nggak ngajak, terus kemudian nggak motivasi rutin harian, itu pasti up down kan. Iya. Kalau orang yang udah biasa lari pasti jalan dia. Apalagi waktu itu Go Walking targetnya 1 hari 2 jam. Kadang orang mikir kan 1 hari 2 jam ngapain? 2 jam jalan gitu. Kalau udah nggak ada kerjaan gitu jalan. Kadang pagi gitu, kadang ntar sore atau siang pas makan siang masih jalan kita. Oh iya. Iya. Wow. Jadi biasanya habis sholat zuhur jalan Pak. Habis makan terus jalan setengah jam kan masih ada waktu jalan. Terus pulang nambah. Jadi total pokoknya 2 jam aja. Itu Bapak juga yang, ayo kita jalan gitu. Iya yang kita woro-woroin gitu. woro-woroin. Karena kalau nggak gitu nggak akan dapat juara 1. Nah, sedap. Terus tadi ya benar. Iya Ya sih kan? benar sih Pak. Kalau nggak bakalan. Itu anak-anak teman-teman komunitas nggak ada yang protes tuh Pak? Ya kan kita udah sepakat nih. Ayo ya udah kaptennya saya gitu kan. Ya udah berarti kalau udah kapten ya udah berarti kan ikut. Yang nggak senang ya diem aja jangan komplain. Tapi tetap jalan. Jalan. Sambil misu-misu jalan gitu. Iya, tapi kan nggak semua Pak. Maksudnya nggak semua join gitu. Ya udah siapa aja yang mau ikut gitu. Nggak merata sih, nggak merata. Tapi ya lumayan akhirnya secara kumulatif jadi banyak gitu. Jadi ada kontribusi lah setiap hari. Berarti emang settingan goalsnya di awal tadi mau apa ya Pak ikut event gitu. Kalau misal memang udah tahu goals saat ikut event ya komit pada goalsnya tadi gitu dan ya. Untuk maintainnya perlu dimotivasi, diingetin terus. Ayo ini kalau mau ini gini. Terus kita udah sampai sini, nih lawan kita segini, gimana ngalahinnya? Gitu. Nah kemarin makanya agak kaget tuh kemarin Yuti kan. Kemarin kan dari awal minggu sampai minggu terakhir itu Toyota. leading terus. Bukan, Yuti leading terus. Oke.
Nah, minggu terakhir itu dia yang nggak tahu ininya apa namanya Triknya ya. bukan tahu triknya gitu. Nah kita akhirnya nyalip, makanya juara satu dia kaget juga dia. Akhirnya Toyota yang juara satu. Tikungan terakhir Tikungan ya. terakhir. Wah, sedap. Karena itu apa namanya berat. Karena apa seminggu itu minggu terakhir Ramadan. Terus mungkin ya macam-macam kan, ada yang mau pulang kampung, mudik, ada persiapan Lebaran, mungkin juga ibadah dikencengin gitu kan. Nah itu ternyata Toyota nggak kendor gitu mungkin. Larinya ini kencengin ya Pak? Nggak lari, jalan kan? Jalan. Iya. Itu. Pernah ada ini nggak Pak, pengalaman unik gitu pada saat ya baik di teman-teman Toyota ataupun pada saat ikut event lari itu ada Pak selama pengalaman di dunia perlarian ini? Pelarian? Ya sebenarnya pertama komen kayak misalnya saya pernah ikut full maraton ya lari ya. Full maraton di Borobudur. Oke. Borobudur. Itu kan kita berangkat dari sini naik mobil, bawa keluarga, ada dana di situ, nginep lagi, terus bayar lagi mahal. Itu kalau nggak salah sekitar 500 atau 600 ribu. Pendaftarannya aja, belum nginep segala macam. Terus lari lagi, lari 42 kilo. Wow. Itu sekitar 7 jam. Dari jam 5 habis subuh langsung sampai jam 12. Panas-panas selesai. Terus pulang, selesai itu dapat medali sama kaos doang, jersey. Terus kata orang, udah lari capek-capek jauh-jauh cuma dapat gituan doang. Jadi sebenarnya apa yang dicari gitu. Jadi itu ada ya kalau orang yang nggak tahu dunianya juga pasti akan komen begitu. Jawabannya apa yang dicari itu apa yang dicari Pak? Dicari nggak ada sebenarnya. Cuman keinginan, tapi kan apa namanya? Mungkin karena tantangan ya. Kan kita dari 5 kilo, 10 kilo. Terus habis itu 42. Oh udahlah gitu. Kadang teman ngajakin kan, ini ultra ini 60 segala macam. Udahlah, cukup lah. Akhirnya terus habis sudah yang berbayar-bayar, udahlah sekarang cari yang gratisan gitu. Cari yang dapat hadiah yang dapat hadiah, yang gratisan, yang bisa gitu. Karena kalau yang level-level apa namanya cepet-cepet itu kita udah nggak ngejar. Makanya sekarang intinya adalah poinnya apa sih kita mau kejar gitu. Mau ngejar prestasi atau ngejar sehat atau ngejar ngeramein ya biar apa menginfluence teman-teman. Nah itu aja yang kita lihat. Nggak ada ini sih, nggak ada. Cuman kalau apa namanya yang menarik sih ya banyak lah. Ada yang apa namanya rusak sepatu ya kan. Terus apa namanya startingnya ketinggalan kan macam-macam. Kalau apalagi yang ini nih yang apa Agi nih. Kenapa? Agi apa habis sahur udah jalan lagi ya kan. Terus siang-siang pas puasa orang pada istirahat, pada habis sholat zuhur pada rebaan kita jalan. Luar ya kan biasa. Kan aneh gitu sebenarnya. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Ya tapi ya karena target kan ya udah kita kerjain. Apalagi yang paling lucu nih, yang paling lucu adalah pas takbiran. Masih lari Pak? Ya kan dikasih waktu maksimal takbiran. Oh, oke. Jadi malam takbiran itu terakhir tuh jam 23.59. Sambil dorong beduk enggak ya Pak? Enggak. Nah itu yang lucunya itu, yang lucunya. Mereka pada takbiran, kita jalan. Tapi saya motivasi gini, udah sekarang teman-teman yuk keluar semua gitu. Habis silakan mau takbiran di jalan, pokoknya jalan lah. Jalan. Ya itu mungkin salah satu yang bikin menang ya. Tapi jangan dicontoh ya. Ini rahasia loh. Rahasia. Iya kan, jangan dicontoh ya, jangan dicontoh gitu. Itu sih salah satunya. Yang apa namanya yang seru sih sebenarnya. Terakhir itu yang paling seru lah kalau menurut saya. Itu. Karena mungkin tadi ya Pak, yang saya tangkap juga adalah kayak pencapaian atau jadinya apresiasi untuk diri sendiri yang tadinya 5 kilo, 10 kilo gitu. Sampai tadi mungkin rekor Bapak berapa? 42 kilo tadi? 42. Masya Allah. 42 kilo tuh ya. 42 kilo dalam satu kali lari. Satu event ya. 7 jam. 7 jam. Sekitar 7 jam. Itu campur tuh. Lari udah jalan udah campur itu. Itu pulang bawa mobil bisa nginjek gas Pak? Itu yang saya bingung tuh sebenarnya. Kan khawatir ya. Khawatir capek atau segala macam. Apalagi kan pulang dari Borobudur ke Jakarta. Iya. Tapi alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Walaupun tengah jalan tidur dulu ya. Nginep dulu. Lumayan lah. Sambil jalan-jalan lah. Masih ini Pak, penasaran pengen mecahin rekor sendiri Pak? Enggak lah dah. Nah sekarang sih waktunya motivasi aja. Motivasi terus buat sendiri, sehat sendiri sama teman-teman. Makanya kemarin yang Astra festival itu kan kita dapat 2 nih, yang best 3 untuk company sama best 3 untuk kontingen. Kontingennya yang Asmo 2. Jadi Temin sama Asmo 2 dapat 2 piala tuh. 2 piala, terus kemudian bisa foto bareng sama Presdir. Jadi kan kita nyerahin nih. Jadi
Terus kita ajak tuh teman-teman foto bareng sama Presidir. Kalau nggak gitu kan kapan lagi kita bisa foto bareng sama Presidir kan? Iya, itu suatu kebanggaan. Bahan kecil walaupun simple ya. Tapi teman-teman jadi bangga walaupun dia ngikut mungkin yang 40 AP gitu kemarin kan, 40 AP atau berapa. Itu kita ajakin, Pak, kontak Pak. Ini kebetulan Pak Presidir kita, Pak Nandi Julianto itu join jadi peserta. Oke. Jadi peserta. Nah, makanya kita bisa kontak Pak, ini kita menang gitu. Oh ya, terus kemudian ambil kan di GBK kan, ada apa namanya aktivitas ada acaranya seremoni. Terus hari Seninnya saya info gadget sama sekretarisnya boleh foto nggak gitu sama bapak gitu sekalian saya nyerahin. Iya. Oh terus, boleh ya udah teman-teman kan excited banget tuh ayo udah di WA ke grup udah pada datang. Tapi nggak semua sih. Tapi lumayan lah. Jadi happy. Jadi itu jadi motivasi juga ya Pak. Bisa ketemu Presidir, foto dengan prestasi yang dikasih gitu ya. Betul. Apalagi kalau ada hadiahnya. Cuman sayang kemarin gak ada hadiah duitnya. Beda sama Agi duitnya banyak. Kalau Asra yang festival ya piala aja dia. Piala. Karena dia modelnya pra festival kan. Tapi kalau Agi memang motivasinya ada duitnya dan ada ini ya souvenir banyak ya. Souvenir banyak. Jadi teman-teman masa terapresiasi gitu. Oke. Gitu, lumayan lah. Nah ini masuk ke Agi nih Pak kan tahun inilah ya berarti tahun ini kan dapat juara 1 ya secara walking perusahaan. Strategi tahun depan gimana Pak strateginya? Tadi kan Yote kan disalib di tikungan terakhir ya bisa jadi kan wah ini Toyota perlu diwaspadain ya. Strateginya gimana Pak? Strateginya ya udah jelas pasti harus banyakin peserta sih. Jumlah orang yang ikut ya. Sebenarnya tujuannya bukan untuk kalau juara nantilah. Karena kan nanti ketentuannya mungkin beda lagi ya. Tapi sebenarnya semakin banyak yang join, semakin banyak motivasi yang muncul dan ujung-ujungnya adalah kontribusi kilometer. Kalau saya mikirnya, itu dulu nomor 1. Secara teknisnya gitu ya Pak? Secara teknisnya. Tapi nanti untuk jumlah kilometernya, berapa kemampuan dia tiap orang itu bisa berkontribusi itu nanti kan aktual belum tentu sama. Saya yakin. Makanya saya share di sini juga belum tentu nanti teman-teman dari perusahaan lain kalau mau nyontoh juga belum tentu juga bisa ketemu gitu. Bisa jadi ketemunya yang lain gitu, hal yang lain karena mungkin pesertanya beda, terus aturannya beda, suasananya beda, kita nggak tahu nih. Apalagi kemarin itu ditambah ada berapa hujan kan, yang nggak tahu besok kering atau gimana, yang nggak ngerti nanti besok apalagi tambah puasa, tambah ada mungkin nggak tahu ada event lain atau lomba lain yang bisa join jadi mempengaruhi aktivitas, kita nggak tahu nanti. Tapi itu sih secara teknis gitu ya, banyakin peserta yang ikut dari masing-masing perusahaan ya Pak. Cuman ini tips rahasia loh ya rahasia loh ini. Jangan ngajak yang lain ya. Oke. Cuman ya minimal kita juga mungkin meniatkan ngajakin teman-teman yang lain olahraga biar bisa sehat, dan dengan sehat mudah-mudahan ibadahnya juga lancar, kita kecipratan pahalanya, kecipratan berkahnya juga kali gitu ya Pak. Hati-hati ya. Hati-hati hadiahnya siap-siap banyak. Oh gitu ya. Soalnya nih kan kemarin 159. Terus Astra Festival 400. Berarti besok lebih. Jadi hadiahnya kayaknya dikurang nih. Perlu dibanyakin. Oh gitu. Iya. Oke, Pak. Tadi kan Bapak cerita di di Toyota gitu ya, komunitas larinya kan banyak tuh. Saat ini udah berapa jumlah orangnya dulu ya yang tergabung di komunitas itu ada berapa Pak? Kalau di grup TIR itu sedikit sebenarnya, cuma 200-an. Cuman di grup 200-an. Iya, cuma 200 orang. Cuman yang kemarin di grup yang ikut Astra Festival kan 400. Itu lebih banyak lagi. Aslinya yang minat berarti banyak ya, Pak? Banyak, betul. Tapi mereka kan mungkin ada ini ya, sisi kurangnya itu ada beberapa orang yang merasa minder. Kenapa Pak kira-kira? Ya karena kalau yang di TIR itu biasanya udah yang larinya pelari biasanya beneran ya? Iya pace-nya 6-5 gitu, ada yang 3-4 malah. Yang udah ikut Tokyo Marathon lah, yang Berlin Marathon lah. Sepatunya bagus lah. Bagus lah, ngomongin sepatu aja. Ya kan, bukan ini kita lagi ngurusin gimana cara lari dengan rutin aja dia dulu ya. Selamat susah. Ini dia udah ngomongin udah sampai ke luar negeri segala kita aja Jakarta aja belum tentu ikut Jakarta Marathon. Dia udah sampai Tokyo, Berlin segala macam. Akhirnya mereka yang mungkin karena pembicaraannya terlalu tinggi, akhirnya gak join ke situ. Tapi karena kemarin itu kita jalan terus larinya juga sifatnya ya happy aja, nggak ngejar target kecepatan.
itu jadi mereka lebih terbuka gitu. Rasa aman untuk ikut ya. Iya, Pak? dan nggak merasa, ya nggak tahu, bukan minder ya, atau nggak apa namanya merasa nggak pernah ada bully sih ya. Apa namanya ya, atau insecure gitu ya. Tapi dia akhirnya jalan sedikit aja atau jalan pelan-pelan atau waktu jaraknya pendek itu nggak apa-apa share, karena 1 kilometer pun kita hargai gitu. Dan kalau saya tipikalnya kalau ada yang kirim, saya pasti kasih tanda gini, maksudnya kasih semangat jempol, ya. semangat gitu loh. Itu apresiasi untuk mereka Tapi ya. kalau Iya sih. kalau di grup lain belum tentu, mungkin kadang ngirim nggak ada yang nanggepin ya. nanggepin ya, termasuk yang di grupnya ini nih. Grupnya peserta ya. Karena semua saingan ya. Gak ada yang jebolin. Panitia nggak nyemangatin ya. Nggak nyemangatin dia. Enggak. Kadang-kadang nyemangatin. Mungkin sibuk kali. Iya, berarti peserta harus semangatin diri sendiri. Sendiri, Pak. betul. Oke, menarik sih Pak, karena ya itu selaras juga dengan di Islam semangat kejamaahan nih, gitu ya. Karena kalau bareng-bareng pasti akan lebih seru gitu ya, lebih menyenangkan juga gitu. Nah, Pak, ini saya akan masuk ke pertanyaan yang terakhir gitu ya. Ini boleh secara umum atau spesifik juga nggak apa-apa sih. Tips biar nggak mager gitu ya, nggak males dan mau untuk memulai gerakan olahraga. Mungkin apapun itu, mau lari, mau jalan, mau sepeda, apapun itu, apa Pak kira-kira Pak tipsnya? Tipsnya? Pertama, sebenarnya kalau mati itu kan urusan Allah ya. Ya. Hidup mati urusan Allah. Tapi kalau kita mau apa namanya long life lah, kata orang kan, ya harus hidup sehat gitu ya, hidup sehat. Ya, salah satunya sebenarnya macam-macam kan, ada olahraga, ada pola makan, kemudian istirahat gitu ya. Nah, yang paling susah sebenarnya kalau saya pribadi adalah makan. Nah, kalau tidur itu gampang, kebo lah, atau pelor gitu. Tidur molor gitu. Ya. Pelor. Ya. Nah, kalau udah pasti, nah yang tengah-tengah ini yang lebih gampang daripada makan, ya kita olahraga. Imbangin dengan olahraga. Nah, saya kebetulan gampangnya gini, kalau mau ngurangin berat badan, biar makannya itu bebas, itu olahraga. Oh iya. Nah itu yang saya saya pakai supaya hidup sehat gitu ya. Terus ya motivasinya apa sih sebenarnya? Motivasi diri sendiri kita buat apa sih mau sehat? Supaya bisa nanti waktu tuanya masih bisa lihat anak, main sama anak, main cucu itu. Kalau saya motivasi yang terbesar itu. Kalau saya ya, mungkin yang lain beda ya, beda. Itu. Nah, tinggal motivasi diri sendiri, terus di-share sama ke orang lain. Itu aja sih. Kalau itu udah dapet, akhirnya gini, kita waktu lari sendiri pun kita enjoy. Kalau lari rame-rame, teman-temannya akhirnya terajak gitu ya, termotivasi untuk ikut. Akhirnya lebih enjoy, lebih happy gitu. Apalagi ya biasa kan, lari terus nanti ketemu ada bawa minuman segala macem, terus ya bercanda-bercanda segala macam. Itu jadi nambah sehat kalau saya sih. Menyenangkan. Secara fisiknya dapat, psikologi juga dapat. Itu sih. Berarti harus set motivasinya dulu. Motivasi dulu gitu sendiri. Ya. Gitu. Jadi nanti baru bisa motivasi orang lain. Ada teman, nggak ada teman, kita akan tetap terus jalan. bergerak, terus berjalan gitu ya Pak. Oke, Pak Tri, sebelum saya tutup, ada nggak hal yang menarik atau hal yang penting yang belum saya tanyain tapi Bapak pengen sampaikan? Oke. Tahun depan AGI ke-16 ya. Akan ada ya. Ada lagi ya. Jadi ayo teman-teman ikut dari perusahaan manapun di Astra, kita challenge lagi bareng-bareng, compete lagi, ya kan, pasti akan penuh persaingan, ya kan, penuh dengan hadiah nih, jangan lupa panitia ya. Terus jangan lupa medalinya ini, ya kan, medali jangan ke perusahaan, medali ke pribadi ya, pribadi. Terus ya kita berlomba-lomba untuk sehat lah, untuk sehat, hadiah bonus. Tapi tenang aja, pasti dapat. Gitu. Pasti dapat. Semua dapat hadiah kata panitia ya. Minimal souvenir ya. Souvenir gitu maksudnya. Oke, itu aja mungkin Pak Tri obrolan kita hari ini, dan teman-teman jangan lupa jalanin dulu aja ya Pak. Yang kedua lariin dulu aja gitu. Jadi biar kita sama-sama bergerak dan tidak ada kata terlambat untuk memulai ya Pak. Gitu. Jadi mulai aja, jalanin dan lariin aja. Terima kasih, saya Riko, teman-teman. Saya tutup podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.